Halo, selamat malam pemirsa. Praktik money politik atau politik uang terjadi di setiap momen pesta demokrasi. Hal ini merupakan kecurangan yang dilakukan untuk bisa memenangkan pemilihan. Selain mencederai asas demokrasi, politik uang disinyalir menjadi motif utama korupsi para politisi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan modal mereka. Sayangnya, salah satu baca pres yaitu Prabowo Subianto mengatakan agar masyarakat menerima saja jika ada yang membagi-bagi uang jelang pemilu. Walaupun Prabowo menambahkan agar masyarakat tetap memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Mengapa seakan ada pemakluman praktik politik uang? Padahal seharusnya semua sepakat bahwa politik uang berdampak negatif bagi negara ini. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Ironi pemimpin ramah politik uang. Bersama saya, Afiani Malik. Ironi pemimpin ramah politik uang. Di acara milad Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta pada Jumat malam 8 September, salah satu bakal calon presiden atau baca pres yang juga ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan agar masyarakat menerima jika ada yang bagi-bagi uang jelang pemilu. Akan tetapi, ia mengingatkan agar warga tetap memilih sesuai hati nuraninya. Artinya, secara benderang, baca pres yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu memaklumi money politics alias politik uang dalam pemilu. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah perbuatan itu jelas diharamkan. Ketentuan ini terutama terdapat pada pasal 523 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Dalam pasal tersebut disebutkan tentang larangan politik uang yang terbagi dalam 3 masa atau tahapan, baik pada masa kampanye, pada masa tenang, maupun pada saat pemungutan suara. Hukuman bagi mereka yang terlibat politik uang pun tidak main-main. Dalam aturan itu misalnya disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Pernyataan Prabowo yang permisif dan memaklumi politik uang tentu tidak hanya menggelitik, tapi juga pantas dikritik. Pemilu memang merupakan ajang rivalitas untuk menjaring calon pemimpin, namun ia tidak boleh menghalalkan segala cara. Ada kepatutan-kepatutan yang perlu diatur dan tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah politik uang. Selain merupakan kejahatan elektoral, tindakan bagi-bagi uang itu juga merusak demokrasi. Lagi pula, tindakan itu bertentangan dengan asas pemilu yang jujur dan adil. Selama ini, memang agak susah membuktikan politik uang. Namun itu bukan jadi alasan untuk membiarkan, apalagi membenarkan praktik-praktik culas semacam ini. Selain tidak mendidik, ucapan mantan Danjen Kopassus ini juga terkesan merendahkan martabat masyarakat, seolah mereka berpartisipasi dalam pemilu hanya untuk mendapat imbalan sesuatu, bukan untuk memberikan hak suaranya guna menentukan nasib bangsa ini ke depan. Dosa politik yang harus dicegah dari money politics adalah jangan sampai mereka yang memiliki banyak uang membeli dan mengatur kebijakan negara. Ini yang semestinya diedukasi, bukan malah bersikap permisif, menyuruh rakyat menggadaikan harga diri. Seorang pemimpin dinilai dari tingkah laku, ucapan, maupun sikap, termasuk dalam melihat dan memandang persoalan. Dalam hal pemberantasan korupsi misalnya, Prabowo mengatakan akan menaikkan gaji pegawai pemerintah, baik itu PNS maupun TNI dan Polri, sebagai salah satu upaya solusi. Rendahnya kesejahteraan aparatur pemerintah dianggapnya sebagai sumber korupsi. Sikap ini seolah menunjukkan mereka yang bergaji rendah berpotensi atau cenderung korupsi. Padahal, dalam banyak kasus, para petinggi dan pemegang kuasa dan jabatanlah yang kerap rakus dan korup. Lagi pula,
Apa jaminannya mereka yang sudah makmur dan sejahtera tidak berperilaku koruptif? Pemilu memang masih kurang lebih 5 bulan lagi digelar. Akan tetapi, dari sekarang rakyat yang kini sudah semakin cerdas, sepertinya sudah bisa menentukan siapa calon yang layak dipilih untuk memimpin negeri ini. Pemilu adalah momentum bangsa ini membangun integritas, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat pemilih. Integritas bangsa jangan dirusak oleh politik uang. Tidak boleh ada kompromi dan praktek lancung tersebut. Ya, pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Ironi pemimpin ramah politik uang. Dan sudah bersama dengan saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Don Bosco Selapun. Bang Don, selamat malam. Selamat malam, Afi. Ini ada yang perlu kita sampaikan kritik mengenai calon pemimpin. Betul. Peserta pemilu yang juga yang dikenal masyarakat, kok malah mengeluarkan statement untuk seakan-akan permisif terhadap politik uang. Ya, itulah yang dikritik oleh editorial malam ini. Jadi Pak Prabowo yang menyampaikan statement itu kemudian dikritik sesuatu yang sebetulnya tidak ada alasan untuk membenarkan kata editorial. Praktek culas politik uang. Selain tidak mendidik, itu merendahkan martabat masyarakat. Lalu kemudian editorial juga mengatakan dosa politik yang harus dicegah dari money politics adalah jangan sampai mereka yang memiliki banyak uang mengatur kebijakan negara. Konteksnya adalah mereka memiliki uang, membeli suara, lalu kemudian karena begitu, dengan begitu mereka bisa mengatur kebijakan negara. Nah, editorial juga mengatakan integritas bangsa jangan dirusak oleh politik uang, lalu ditutup dengan tidak boleh ada kompromi dengan praktik lancung tersebut. Jadi memang siapapun yang mengenal soal money politics dalam berbagai studi dan dalam kenyataannya, money politik itu selalu dianggap sebagai induk dari semua korupsi. Jadi money politics is the mother of corruption. Baik. Jadi dia menjadi hulu lalu kemudian melahirkan begitu banyak jenis korupsi di dalam kehidupan berbangsa. Lalu orang mengatakan bahwa kalau you menghasilkan pemimpin karena money politics, you akan melahirkan kepemimpinan yang juga sangat korup. Bang Don, untuk memperjelas sebenarnya statementnya seperti apa yang disampaikan oleh Baca Pres Prabowo Subianto yang kita kritik pada malam hari ini, kita simak bersama statement dari Prabowo Subianto berikut ini. Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. Tapi ikuti hatimu. Pilih yang kau yakin di hatimu. Baik, Bang Don, tapi ada tapinya. Tapi gitu, ambil uangnya tapi ikuti kata hatimu gitu. Ini tanpa logik tetapi tidak etik. Jadi kalau kita lihat, pilih sesuai dengan kata hatimu, tapi kamu terima uangnya. Persoalan kita adalah bahwa kita itu sudah terbiasa dari satu pemilu ke pemilu yang lain atau pilkada ke pilkada yang lain. Itu selalu ada money politics. Lalu kemudian persoalannya, lalu kapan kita baru bisa menghentikan ini? Karena kemudian ini akan menimbulkan lingkaran setan. Orang menyuap untuk membeli suara, lalu kemudian orang korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia membeli suara. Kan ini kan ceritanya adalah ketika orang melakukan kampanye, itu dia seperti menyuap rakyat. Menyuap saya, mungkin juga menyuap Afi atau siapapun di luar sana. Tetapi ketika dia menjadi penguasa atau penentu kebijakan, dia kemudian menghisap lagi semua uang atau sebagian besar uang, anggaran untuk mengembalikan modal dan bahkan untuk memperkaya diri maupun kelompoknya. Kan itu kan kejahatan dari lingkaran dari korupsi seperti ini kan itu gitu. Jadi giliran dia ketika mau membeli suara dia menyuap kita, tapi ketika dia berkuasa dia mengambil semuanya untuk So there is no free lunch dalam politik, nggak ada yang gratis. Tidak jadi ada makan siang gratis. Meskipun tadi Pak Prabowo mengatakan itu ambil saja uangnya, itu juga uang rakyat, tapi banyak juga kajian yang mengatakan oh belum tentu, jangan-jangan itu uang bohir, uang investor lain gitu yang bisa saja menagih yang sudah diinvestasikan kepada calon-calon peserta pemilu. Sebagai jurnalis, Afi tahu apa yang terjadi di luar sana, bagaimana kemudian setiap politisi atau sebagian besar politisi, terutama yang masuk ke dalam kampanye untuk jadi pilkada, itu kita lihat selalu ada cukong, selalu ada sponsor, lalu kemudian
setelah jadi dia punya kewajiban untuk kemudian membayar cukong ini atau membayar sponsornya dengan memberikan proyek, lalu kemudian di situ kemudian kualitas proyeknya seperti apa, sangat rendah, tapi kemudian itu menimbulkan kerugian juga bagi masyarakat dengan kualitas seperti itu, tapi dia punya kewajiban untuk mengembalikan modal. Dan kemudian kita kan baru rasakan ternyata harga suara kita itu begitu murah untuk persoalan kita 5 tahun yang akan datang, untuk waktu 5 tahun. Jadi sebetulnya makanya ketika kita marah terhadap korupsi atau terhadap pejabat, ya kadang-kadang kita harus berpikir sebagian itu adalah kesalahan kita karena kita memilih mereka dan menerima uang seperti itu. Betul. Baik, Bang Don, tapi kita melihat ya ada juga yang mengatakan, ada LSI, survei dari LSI mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat juga saat ini seakan-akan semakin permisif dalam politik uang, sehingga ada juga 24,6% masyarakat menganggap bahwa pemilu adalah kesempatan mereka untuk mendapatkan hadiah, uang, termasuk bantuan dari calon eksekutif maupun legislatif. Jadi yang harus diperbaiki mananya dulu, masyarakatnya dulu atau si peserta pemilu atau tokoh yang tengah berkompetisi dalam selalu lebih ajang baik pemilu itu? dari tokoh yang berkompetisi karena mereka adalah pemimpin. Kenapa kita kritik Pak Prabowo hari ini? Karena kita tahu beliau akan menjadi salah satu calon presiden. Dan ketika kita mendengar itu, hati kita itu tergelitik lalu kemudian merasa, ini ada yang nggak beres dengan statement seperti ini. Tampaknya logik, tapi juga sangat pragmatik. Tampaknya logik, tapi sebetulnya unethical. Kalau lihat seperti itu, layak kita mempersoalkannya. Bagaimana seorang pemimpin bisa bersikap permisif terhadap hal-hal seperti ini ketika kita sedang berusaha untuk keluar dari situasi ini. Betapapun beratnya keluar dari situasi seperti ini, orang selalu berpikir dan selalu berharap, udahlah kita harus bisa berhenti sampai di sini gitu. Dan itu harus bisa dimulai dari mereka. Kalau itu tidak ada sumbernya, orang di bawah juga tidak akan merasa bahwa dia punya... Ini sesuatu yang salah. Iya, itu sesuatu yang salah. Pada akhirnya, kalau tidak dengan uang, orang akan tahu memilih yang baik. Tahu memilih yang mampu. Karena banyak orang yang mampu tapi karena tidak punya uang, akhirnya tidak terpilih. Banyak orang baik punya kemampuan karena tidak punya uang, itu kemudian mereka kemudian tidak terpilih. Itu problem dari money politics. Menyingkirkan opportunity bagi mereka yang sebetulnya capable dan baik. Iya, baik. Kita harus jeda dan kita akan lanjutkan sesaat lagi pemirsa. Lalu Bang Don, jika ada ternyata calon peserta pemilu yang memaklumi politik uang, lalu bahkan termasuk mengendorse itu, bagaimana pertanggungjawaban moral mereka kepada masyarakat yang harusnya mereka menjadi panutan bagi masyarakat itu. Kita lanjutkan pembahasan usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, baik. Dan Bang Don, kita bahas ini viral hari ini nih dari akun TikTok Amanat Nasional. Ini terlihat Pak Zulkifli Hasan lagi membagi-bagikan uang 50 ribuan. Itu setelah statement Pak Prabowo, bukan? Setelah statement Pak Prabowo. Tapi sebenarnya ini dokumen lama. Dokumen lama Juli 2023 yang kemudian jadi viral karena semua sepertinya menyoroti aksi-aksi bagi-bagi uang dari para tokoh dan politisi gitu. Nah, Bang Don, kita bisa bahas ini karena pihak dari PAN mengatakan bahwa itu bukan politik uang tapi sedekah. Nah itu bagaimana tuh? Karena nggak ada ajakan untuk memilih PAN, tapi kan semua orang tahu lah ini siapa gitu kan? Ya kalau Ketua lihat umum PAN, kalau gitu. lihat Pak Zulhas tadi memakai seragam PAN, rasa-rasanya susah untuk mengatakan bahwa itu bukan semacam politik uang gitu. Menyogok publik untuk kemudian memilih PAN. Dan ini ditaruhnya di akun TikTok dari resmi PAN loh. Gitu. Iya kan? Dan bukan hanya Pak Zulhas saja yang melakukan begini sebetulnya. Banyak. Cuman kebetulan aja ini malah disebarkan. Yang viral. Malah itu diviralkan. Tapi ini menarik bahwa kemudian bagaimana kita bisa berharap kepada para tokoh, para politisi ketika politik uang bisa digeser gitu argumentasinya menjadi sedekah selama tidak ada ajakan memilih, Bang Don. Ya itu kan problem kita adalah bagaimana cara merekrut para politisi kan. Pada akhirnya sumbernya adalah para politisi sendiri, lalu kemudian sumber rekrutmennya adalah dari partai. Kalau partainya benar, misalnya politik tanpa mahar begitu, mungkin ada tanda-tanda bahwa itu ada perbaikan misalnya. Kalau tidak begitu lalu kemudian kita merasa bahwa ini menjadi biasa saja, sementara publik juga menerima kenyataan ini sebagai sesuatu yang lumrah, sebetulnya kita sedang menjebak diri kita dalam peradaban
yang rendah. Gelap. Ya kalau kamu bilang rada gelap begitu kita masuk ke situ, ya memang itu kejadian kita dan itu kenyataannya. Dan bagaimana memulai supaya itu tidak ada pilihan lain kecuali para politisi harus direkrut orang yang benar, orang yang punya integritas, orang yang capable, orang yang jangan sampai terpilih hanya karena dia punya uang dan seterusnya. Itu betul-betul ada hulu ke hilir yang harus bisa diciptakan sedemikian rupa sehingga money politics itu bisa berkurang, gitu kira-kira. Tapi kan ada prosesnya ya, Bang Don. Masyarakat juga kan harus belajar. Ini juga saya mencoba mengkritik masyarakat. Kalau politik uang rasanya Afi mau bilang juga bahwa itu susah, bukan? Bisa dikatakan seperti itu sebenarnya. Apalagi masyarakat dengan tadi survei LSI yang mengatakan bahwa sebanyak hampir 25% masyarakat menganggap pemilu adalah kesempatan mereka untuk mendapatkan hadiah, uang, dan bantuan. Jadi mereka juga ngarep. Dan ketika semakin permisif, mereka akan mengatakan, loh, Wani Piro, yang si A kasihnya sekian, kamu kok kalau kamu nggak lebih besar ya saya nggak pilih kamu, sehingga terjadi transaksional. Sangat menarik karena kemudian di antara mereka juga kompetitif, sangat kompetitif untuk mendapatkan suara dan itu juga mempengaruhi harga yang mereka harus bayar kepada pemilih. Harga suara itu makin mahal karena di antara politisi ini bersaing untuk dapatkan suara. Itu hal lingkaran-lingkaran seperti ini yang kita sedang alami. Lalu kemudian tiba-tiba Pak Prabowo mengatakan boleh gitu, yang benar, kira-kira gitu. Bercanda kali. Oke, tapi Bang Don, seperti apa statement dari KPK menanggapi hal ini? Kita simak bersama. Kita tahu ya, dalam proses pemilihan misalnya legislatif ataupun eksekutif, ketika kemudian dimulai dengan proses-proses yang koruptif, gitu ya, misalnya tadi dengan money politik, dengan menyebar dan menebar uang misalnya, ketika berkuasa pun, gitu ya, dari kajian kami kan jelas, kemudian dia melakukan tindakan korupsi dan hampir semua yang kemudian ditangkap ataupun ditahan dan kemudian dibawa pada proses persidangan yang terdiri dari para penyelenggara negara yang kaitannya dengan unsur baik itu eksekutif maupun legislatif tidak jauh-jauh apa yang menjadi motifnya gitu ya. Artinya mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan dan KPK tidak ingin. Ya baik pemirsa, Bang Don, bagaimana kemudian kita terus konsisten mengingatkan kepada masyarakat, ini juga bagian dari pendidikan politik bahwa seperti disampaikan oleh KPK, politisi yang melakukan politik uang, yang bagi-bagi uang ke masyarakat cenderung melakukan korupsi untuk balik modal, sehingga masyarakat sebenarnya rugi berkali-kali. Itu betul, sebuah studi juga yang saya baca dari KPK memperlihatkan kalau kita bisa berhasil untuk menghilangkan atau mengurangi money politics, itu kita akan mengurangi korupsi itu 60-70%. Jadi sangat-sangat signifikan. Jadi tadi saya bilang, ini kan ketika kampanye mereka menyuap ke rakyat, tapi setelah jadi penguasa, mereka kemudian mencuri dari rakyat, menerima suap, memeras pengusaha, memeras rakyat, menerima gratifikasi, rakus dengan markup proyek, memotong anggaran, sunat anggaran bansos, jual beli jabatan. Jadi kalau kita lihat ada kan pejabat yang rakus kayak begitu? Banyak sekali gitu. Jadi makanya kuncinya adalah di masyarakat siapa yang akan mereka pilih gitu. Bang Don, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas jangan-jangan celahnya ini sebenarnya ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ketika pasal 523 ayat 123 mengatakan bahwa larangan politik uang di masa kampanye, masa tenang dan juga masa pemungutan suara. Nah, saat ini nggak masuk dalam 3 masa itu, Bang. Jadi mungkin saja itu dimanfaatkan oleh para politisi untuk kemudian lagi tidak masa kampanye. Belum masuk ke masa kampanye kan. Jadi kemudian bisa saja momen ini dimanfaatkan. Seperti apa pembahasannya kita akan lanjutkan sesaat lagi. Ya, baik pemirsa. Ini ada kami tampilkan di layar kaca polling yang kami lakukan di aplikasi X Metro TV. Apakah Anda akan tetap memilih calon peserta pemilu yang menggunakan politik uang? Jadi warganet di aplikasi X mengatakan tidak. Oke, ini sebuah langkah yang bagus. Sangat ketika menarik. Mereka mengatakan tidak 85% dan mengatakan iya 15%. Tapi kita lihat seperti apa di Instagram. Nah, di Instagram tidak se-ekstrim warganet di aplikasi X. Ya, yang mengatakan ya akan tetap memilih calon peserta pemilu yang menggunakan politik uang 48%, yang mengatakan tidak 52%. Jadi hasilnya agak tipis kalau di Instagram. Bang Don. Satu komen netizen kita akan bacakan, yaitu baik dari Jonis, terkesan ingin melegalkan keburukan. Bukankah rakyat seharusnya diberi contoh yang baik?
termasuk juga mengkritisi apa yang dilakukan kepada para tokoh yang mencoba membeli suara masyarakat lewat politik uang. Lalu Bang, seperti apa sih jangan sampai kemudian karena ternyata tidak masuk masa kampanye, masa tenang dan masa pemungutan suara, jadi seakan-akan masih ada celah gitu bagi mereka untuk melakukan politik uang, atau jangan sampai menggunakan alasan oh itu bukan politik uang, itu sedekah gitu. Bagaimana supaya masyarakat bisa lebih pintar, karena ini tanggung jawab bagi semua pihak untuk melakukan pendidikan politik. Iya, para politisi yang harus memulai. Ini kan ceritanya karena ada penawaran, maka ada permintaan. Jadi bukan ada permintaan dulu dari bawah gitu, tapi karena ada penawaran lalu kemudian memunculkan permintaan, lalu kemudian ini menjadi hukum ekonomi yang transaksional jadi transaksional. Tetapi yang ingin kita katakan adalah masyarakat juga harus sadar bahwa nasib dia 5 tahun yang akan datang ditentukan oleh siapa yang dia pilih hari ini. Dan jangan sampai dia marah-marah ketika kemudian melihat pejabatnya korup dan seterusnya. Itu juga pilihanmu. Dan itu ada begitu banyak contoh di sejumlah daerah yang memperlihatkan sekelompok masyarakat, terutama di daerah tingkat 2 yang punya kemampuan memilih pemimpin yang baik, bukan karena kaya, bukan karena politik, mereka mendapatkan pemimpin yang betul-betul baik. Ibu Risma ketika di Surabaya, orang seperti Azwar Anas di Banyuwangi, kita tidak pernah dengar untuk mengatakan dia beli suara gitu. Tapi itu mereka bangun dengan baik. Wali kota Pak RK ketika jadi wali kota Bandung, ini kan cerita-cerita yang kita tahu, ada contoh-contoh, ada monumen yang memperlihatkan you tanpa mendapatkan uang dan tanpa menawarkan uang untuk membeli suara, kalian dapatkan pemimpin yang baik. Hal-hal seperti ini kan sudah jadi contoh yang sangat nyata, dan kita berharap kali ini Pak Prabowo juga perlu tahu, mestinya ambil contoh-contoh kayak begini sebaiknya untuk disampaikan ke publik. Jangan sampai kemudian orang akan mengatakan, jangan-jangan Pak Prabowo melegalkan atau menghalalkan korupsi. Betul, kita dengar statementnya seperti sangat benar bahwa itu harus pilih menurut hati nurani. Tapi itu unethical. Akan lebih baik kalau jangan ambil uangnya, pilih sesuai hati nurani gitu kan Bang? Itu betul. Oke, baik Bang, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Sama-sama, Fi. Dan juga pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.